Hai, Rizky di sini. Hari ini kita mau ngebahas satu laptop yang cukup lucu. Dia 2-in-1, harganya cuma 5 juta, dan juga dia untuk siswa. Dan walaupun laptop ini kelihatan biasa aja dan murah, tapi sebenarnya laptop ini punya 2 kamera. Jadi kayak gimana sih laptop yang sebenarnya dibuat khusus untuk anak-anak school from home? Inilah Asus ExpertBook serinya gue lupa. Sebagai laptop yang didesain khusus untuk anak sekolah, ExpertBook BR1100 ini tidak tipis ataupun ringan, melainkan approach dari laptop ini lebih ke rigid, tebal, dan juga kokoh. Alasannya adalah karena anak-anak itu biasanya nggak terlalu bisa jaga barang. Build quality-nya memang kerasa kokoh banget dan juga sekelilingnya terbuat dari bahan semacam rubber agar saat jatuh itu di bagian sisinya laptopnya nggak gampang penyok. Di bagian samping ini ada LED indikator yang juga bisa berfungsi sebagai battery indikator. Nice! Saat dibuka memang laptop ini nggak terlalu gampang ngebukanya dan butuh 2 tangan. Memang bukan masalah bagi anak-anak, namun buat sebuah hinge laptop yang memang dimaksudkan untuk anak kecil, hinge laptop ini termasuk berat loh. Di depannya ada monitor 11,6 inch beresolusi WXGA yang bezelnya tebel-tebel. Mungkin disengaja karena laptop ini adalah laptop 2-in-1 untuk mencegah anak-anak nggak sengaja kepegang ujung-ujungnya. Color gamutnya buat laptop dengan harga murah udah oke banget, bahkan kita belum nemuin laptop yang punya color gamut setinggi ini di price range 5 jutaan. Tentunya karena ini adalah 2-in-1 laptop, monitor ini juga udah touchscreen dan juga udah support dengan stylus. BTW laptop ini juga sebenarnya ada include stylus, namun review unit kita kali ini cuma ada dummy stylus aja dan nantinya akan dijual secara opsional. Yang menarik juga dari laptop ini adalah kameranya. Tentunya kamera dari bagian depan layar ini ada privacy shutternya karena memang ditujukan untuk school from home. Dan ada juga kamera kedua di atas keyboard yang ditujukan untuk kalau lagi megang dengan orientasi tablet, dia bisa digunakan selayaknya kamera belakang. Kualitas dari kamera belakangnya ini 12 megapiksel loh. Memang bukan 12 megapiksel yang bisa dikomparasi dengan smartphone, namun buat sebuah laptop, kameranya udah keren banget. Bisa berfungsi buat nyatet-nyatet sesuatu di papan tulis, walaupun sekarang papan tulis masih belum ada gitu ya. Dan juga bisa berfungsi kalau misalnya kalian mau foto-foto sesuatu yang bisa digunakan untuk laporan sekolah. Soal durability dari BR1100 ini, Asus klaim kalau laptopnya udah memenuhi standar military grade STD810H dengan tesnya yang bermacam-macam, mau itu di suhu rendah ataupun tinggi, lalu getaran, kelembapan, dan lain-lain. Selain itu, bagian surface keyboard dan juga yang dekat touchpad ini terbuat dari bahan yang bercampur dengan silver ion komponen agar dapat mencegah reproduksi bakteri di daerah yang sering tersentuh. Tentunya fitur-fitur tersebut dibuat untuk melindungi anak-anak ini dari ketidakhigienisan dan juga melindungi laptopnya agar nggak gampang rusak. Yang kami suka adalah power button dan juga volume button ada di bagian samping kanan, jadi itu terpisah sama keyboard. Nah, buat konektivitas port, di sebelah kanan ada volume dan power button, audio combo jack, USB 2.0, dan juga LAN port. Sementara di sebelah kiri ada Kensington lock, charging port, USB 3.2 Gen 2 Type-C dan Type-A, dan yang terakhir ada juga HDMI port. Nah, masuk ke spesifikasi, memang nggak bisa banyak yang bisa diomongin dari laptop ini karena dia hanya memakai Intel Celeron, 4GB RAM, dan bahkan hanya 128GB eMMC. Bahkan kalau kita benchmark 3D Mark Firestrike aja, skornya udah kayak Cinebench single core, jadi kita nggak akan terlalu fokus ke benchmark, tapi ke pengalaman memakai prosesor ini aja. Skor dari night rate-nya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, begitupun dengan memory card-nya itu juga speed-nya nggak lebih cepat dari sebuah SSD SATA, namun tentunya masih bisa lebih cepat dari sebuah hard disk. Kalau buat gamingnya, game macam Dota Underlords dan juga Torchlight 2 masih oke dimainkan di sini, hanya aja tentu tidak dengan setting maksimum. Yang bisa dipamerin dari laptop ini adalah suhunya. Saat full load aja suhu prosesornya itu masih belum menyentuh 60 derajat Celcius dan bahkan suhu keyboardnya masih jauh banget dari panas.
Semua itu berkat Intel Celeron N4500 yang sangat efisien karena sebenarnya laptop ini itu fanless loh, alias nggak memakai fan sama sekali. Jadi ademnya itu pure dari prosesor doang. Jadi memakai laptop ini memang agak berbeda pengalamannya dengan laptop murah lain. Memang speknya nggak bisa terlalu ditonjolkan seperti laptop dengan Pentium Gold dan lain-lain di harganya, namun fitur-fitur yang ditawarkan jauh lebih baik dibanding laptop murah lain yang tergolong standar. Apalagi kalau kita pikir yang menggunakan adalah anak-anak yang belum terlalu mawas diri saat menggunakan laptop. Dan battery life yang kita dapat dari laptop ini juga termasuk panjang, bahkan lebih panjang dari beberapa laptop di atasnya, mengingat speknya ini hanyalah Intel Celeron. Bisa sampai 8 jam di laptop 5 juta itu jarang banget loh. Kalau untuk keyboard memang travelnya itu dalam, namun bahannya nggak terlalu premium. Dan kalau masalah kualitas suara, ya speakernya ya. Laptop ini speakernya biasa aja di harga segini. Jadi ya paling yang bisa kita tonjolkan hanyalah fitur-fitur kalau laptop ini sudah bisa Bluetooth 5.0 dan juga sudah bisa Wi-Fi 6. Upgradability-nya memang kita nggak bisa tunjukkan karena buka laptopnya itu agak ribet. Maklum mesinnya itu ada di bawah keyboard bukan di bagian belakang laptop. Namun kita udah dapat info kalau slot M.2 tetap disediakan oleh Asus. Kalau kita melihat harga dari ExpertBook BR1100 ini, dia ada beberapa macam varian. Yang pertama start dari 5 juta untuk yang single kamera, dan juga ada yang 5,7 juta untuk yang dual kamera. Tentunya ada juga yang opsi stylus juga. Dan kita akui ini adalah pretty good deal di harganya mengingat durability, kehigienisan, dan juga fitur-fiturnya yang lain itu banyak banget. Dan pasarnya itu jelas ada, yaitu anak-anak yang memang menggunakan fitur-fitur tersebut. Unik gitu barangnya. Biasanya kalau misalnya laptop lain kita lihat kalau bersaing di harga segini dia udah mulai mainin price to performance. Tapi kalau yang ini dia lebih fokus dengan fitur-fiturnya. Dan kelihatan banget kalau fitur-fiturnya ini di riset dulu, dilihat dulu pasarnya ada apa enggak, baru memang dibikin. Jadi memang dipikirin secara matang-matang gitu. Apalagi kalau kita ngelihat kualitas dari layarnya itu berbeda banget dengan laptop yang ada di harga segini. Jadi ya kita lihat ini barang yang unik sekali gitu. Dan juga apabila dari kalian ada yang berminat untuk membeli laptop ini, kita udah sediakan link untuk official store Asus di link di deskripsi kita. Dan jadi itulah pendapat kita tentang Asus ExpertBook ini. Kalau misalnya secara konklusi memang ini adalah laptop yang cocok banget buat siswa yang lagi school from home. Karena selain dari harganya yang murah, speknya juga biasa aja. Jadi nggak terlalu bisa dipakai buat main game ya buat anak-anak. Dia juga punya ketahanan yang tadi itu standar militer, dan menurut kita harganya dan fitur-fiturnya itu cocok banget lah untuk memang dipasarkan khusus untuk school from home. Jadi itu aja paling dari kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir di sini gue Rizky dan juga bintang tamu yang baru ini. Untuk kalian pas lagi pandemi ini, stay safe.